Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang model-model multikulturalisme dalam pendidikan agama Islam. Jadi model-model multikulturalisme itu ada 4. Yang pertama yakni melting pot, assimilation, salad bowl, dan open nation. Langsung ke melting pot. Jadi melting pot adalah sebuah peleburan etnisitas dalam budaya menjadi sebuah bangsa baru, sehingga ciri-ciri identitas dan budaya lama yang membentuk kesatuan bangsa itu menjadi hilang. Jadi seperti ini maksudnya, kan ada Jawa, ada suku Bali, ada suku Papua, dan lain-lain. Nah, itu diratakan semuanya. Tidak ada namanya suku Jawa, suku Bali, suku Sunda, nggak ada itu. Yang ada cuma satu, yakni suku Indonesia. Jadi menurut pemahaman saya seperti itu. Tapi menurut Ricardo L. Garcia ada 2 materi melting pot. Yang pertama melting pot Anglo-conformist, yang kedua melting pot ethnic synthesis. Melting pot Anglo-conformist berpandangan bahwa individu di masyarakat memiliki beragam atau perbedaan seperti agama, etnik, bahasa, dan budaya harus disatukan ke dalam satu wadah yang paling aspek. Misalnya begini, dalam suatu lingkungan masyarakat ada suku yang mendominasi dalam lingkungan tersebut. Misalkan kita sebut suku itu etnik Jawa ya, suku Jawa yang mayoritas. Maka individu yang lain yang seperti suku Sunda atau non Jawa itu harus mencair atau melebur ke dalam suku Jawa tersebut. Jadi bisa dikatakan melting pot Anglo-conformist ini, teori ini tampak sangat tidak demokratis, tidak demokrasi. Karena teori melting pot yang pertama tadi yang sangat tidak demokratis tadi, muncullah teori yang kedua, yakni teori melting pot ethnic synthesis. Teori ini dipopulerkan oleh Israel Zangwill, memandang bahwa individu dalam suatu masyarakat yang beragam latar belakangnya disatukan ke dalam satu wadah dan selanjutnya membentuk wadah baru dengan masukan sebagian unsur budaya yang dimiliki oleh masing-masing individu dalam masyarakat tersebut. Identitas agama, etnik, bahasa, dan budaya asli para anggotanya melebur menjadi identitas yang baru, sehingga identitas lamanya menjadi hilang. Bila dalam suatu masyarakat terdapat individu-individu yang beretnik Jawa, Sunda, dan Batak, misalnya, maka identitas asli dari ketiga suku tadi menjadi hilang, selanjutnya membentuk identitas baru. Islam Jawa di keraton dan masyarakat sekitarnya yang merupakan perbantuan antara nilai Islam dan nilai-nilai kejawen adalah salah satu contohnya. Saya Muhammad Asrarul Maulana. Saya akan menjelaskan model yang kedua, yaitu model assimilation. Model asimilasi ini yaitu dapat diartikan sebagai suatu pandangan yang membenarkan eliminasi atau sebab perbedaan-perbedaan yang ada dan membaur dengan budaya kelompok yang dominan. Dan biasanya warna budaya kelompok dominan tersebut yang masih mudah dikenali, atau budaya kelompok yang banyak tersebut yang masih mudah dikenali meskipun sudah berkurang. Dan sebaliknya, budaya kelompok yang lemah akan menjadi kabur dan hilang. Jadi model asimilasi ini adalah sebuah perpaduan dua budaya yang nantinya akan
menghasilkan sebuah budaya baru. Contoh, A adalah orang Indonesia yang menyukai tarian Bali, dan kemudian ia berteman baik dengan B yang merupakan orang Amerika Latin dan bisa tarian tradisionalnya Amerika Latin. Karena keduanya terus-menerus berinteraksi, maka terjadilah percampuran budaya yang menghasilkan budaya baru, yang merupakan hasil penyatuan tarian Bali dan Tongo. Dan akan tetapi tarian baru tersebut tidak mirip sama sekali dengan tarian Bali atau Kongo. Jadi itulah yang disebut model asimilasi, perpaduan dua budaya yang menghasilkan sebuah budaya baru. Yang selanjutnya yaitu model salad bowl. Salad bowl yaitu memandang keharusan seorang individu atau kelompok dalam suatu masyarakat harus menghormati kerabaan kultural yang berasal dari etnis, budaya, agama, bahasa, dan wilayah, di mana individu dan kelompok berasal dan pada saat yang sama mendukung kesepakatan yang telah disetujui bersama untuk bersatu dan saling menghormati dalam satu wadah dan hidup berdampingan secara damai. Model ini dinamakan salad bowl karena di dalam sebuah mangkuk terdapat banyak isinya, seperti yang gambar yang telah tersedia, yaitu ada mangkok, ada beserta isinya, ada kubis, jagung, tomat, dan lain-lain. Kenapa? Akan tapi terlihat kubis dan rasanya tetap kubis. Begitu juga tomat atau jagung. Akan tetapi itulah yang dimaksudkan oleh salad bowl. Yang dimaksudkan salad bowl adalah yang di dalam model multikultural di Indonesia adalah beribu-ribu macam bahasa, adat istiadat, makanan khas, suku-suku bangsa, dan yang lainnya. Itu semua akan menjadi satu mangkuk, yaitu Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika itulah 9 negara kesatuan Republik Indonesia, yang artinya berbeda-beda akan tetap satu jua. Sekian dari saya. Ya, saya Ahmad Leo, menyambung dari pembahasan yang di atas. Yang keempat yakni Open Nation. Apa itu Open Nation? Model Open Nation ini adalah suatu pandangan masyarakat terbuka. Masyarakat dengan segala keberagaman dibebaskan mengambil cara yang dikehendaki dalam membentuk suatu bangsa. Bangsa yang baik adalah bangsa yang menerima segala pendapat, usulan dari masyarakat meskipun berbeda suku, bahasa, agama, ras, dan yang lainnya. Jadi di sini menggambarkan bagaimana keberhasilan sebuah negara yang dimana di situ membebaskan semua rakyatnya untuk bersuara, untuk berdemokrasi. Ini menggambarkan negara yang sangat demokrasi. Saya contohkan Indonesia. Di Indonesia ini semua orang boleh berpendapat, tapi tidak semua pendapatnya diambil karena memang harus ada penyaringan lebih lanjut dari pemerintah. Tapi yang jelas di Indonesia ini sangat menghormati keberagaman, mulai dari suku, bahasa, agama, ras, dan yang lainnya. Mereka bersatu padu untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini. Mulai dari zaman dulu, coba kita bayangkan, ketika Indonesia tidak mau bersatu, maka negara ini akan hancur, tidak akan menjadi bangsa Indonesia. Maka perlu kita ketahui bahwasannya memang kita ini tidak boleh menyalahkan satu dan lainnya, tidak boleh membanding-bandingkan, tidak boleh mendiskriminasikan ras atau budaya atau suku yang lainnya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.